Asbun, assalamualaikum Assalamualaikum ya ya Rombun. Rombun. Gak bisa terlalu kenceng ya Aduh, gue ngomongnya terlalu kali ini. kencang. Aku juga masih parau nih, suara aku habis nangis. Terus gimana di? Spesial banget podcast Drakor Iya, kali ini karena kita shootnya nggak di studio, bener. tapi Kita ada di XX1, habis nonton film paling sedih tahun ini. judulnya Once We Were Us. Dan Benar. ini kita langsung syuting on the spot di bioskop. Ini Iya. baru banget kelar nonton dan kita masih berlinang air mata ya. Oh, parah sih, parah, Tisu parah, ada parah. tisu. Tisu ini ada ya, tisu. Ini tuh kayak live react gitu loh teh, kayak kita baru keluar terus kita pengen langsung mengungkapkan isi hati kita setelah nonton film ini. Tapi sebelum kesana kita ceritain dulu deh ini sinopsisnya gimana teh. Ini dan gue gak ngerti kenapa pas tadi kita nonton bioskopnya sepi. Iya Karena lagi. filmnya Iya, kalau iya, menurut iya. kita tuh sebagus itu ya. Sebagus Dan itu. kita harus segera menyebarkan Bener, berita bahwa emang kalian harus nonton sih. bener menurut banget. gue. Ini aku ada birolnya waktu apa tuh namanya Sepi. bioskopnya sepi. Ih, sayang banget. Kita ceritain dulu deh sinopsisnya teh. Mungkin data-datanya dulu ya. Boleh, bahwa boleh. film Once We Were Us ini meraih 2,4 juta penonton sama bulan Januari 2026 dan film ini juga merupakan film romantis terlaris dalam 7 tahun terakhir. Oh my god. Meraih box office selama 3 minggu berturut-turut. Dan Iya. sekarang gue baru paham kenapa kayak gitu. Iya, data nggak pernah bohong. Plotnya simple. Mm-mm. Ketemu, pacaran, Ketemu, pacaran, putus, sudah putus. menjadi mantan, bertemu kembali. Sesimpel itu sebenarnya ceritanya. Iya. Tapi yang di tengah-tengah itu sih justru yang seru. Oh itu sih perjalanannya itu mereka indah banget sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa penutupnya itu ya Allah. Jadi ada Oke. Jungwon dan Eunho, sama-sama teman kuliah dan mereka ketemu di kota kelahirannya, di Iya. kampung mereka. Mm. Dan itu jujur aja 30 menit pertama buat gue agak membosankan dan hampir bikin ngantuk. Buat gue Ya, karena nah beda sama aku karena sebagai penyuka slice of life aku sangat menikmati tiap scene-nya gitu. iya, buat gue untuk ukuran bioskop adegan-adegannya terlalu drakor tapi yang versi fast forward. Oke, Ya ngerti. kan, karena emang durasi kan ya. Menurut gue kayak gitu. Justru dramanya mulai seru ketika konfliknya mulai berdatangan dan kedua orang ini atau pasangan ini mengalami masalah kehidupan yang sangat-sangat relate. Real banget gitu masalah kehidupannya. Real banget. Jadi awalnya pacaran ala-ala anak kuliahan yang gak ada beban, yang sama-sama punya mimpi masing-masing. Betul. Yang satu ingin develop game, yang satu ingin jadi Arsitek. arsitek. Itu kok pacaran yang gak ada beban kayak gimana sih? Bener. Sampai akhirnya mereka ditemukan dengan masalah ayahnya sakit dan mereka kayaknya sama-sama berhenti kuliah ya. Iya. Bilangnya sih break, tapi cuti. akhirnya mereka sama-sama berhenti kuliah dan akhirnya harus pindah apartemen dan menghadapi satu permasalahan hidup yang paling krusial, Iya itu. duit. Ya nggak sih? Jadi lucu lagi. Iya benar. Pacaran masih minta duit sama orang tua buat kencan, Iya. itu tuh nggak ada masalah. Nggak ada, Lo berantem masain apa sih? Nggak ada. Tapi kalau udah harus mulai ada tanggung jawab, Disitulah. sudah harus membiayai diri sendiri, sudah harus mulai putus sekolah, terus ya udah mencari nafkah. Itu masalahnya udah masalah pernikahan cuy. Walaupun mereka nggak nikah ya, Iya, tapi kan cuma- udah hidup bareng ya. Benar. Lu, kan dari tadi gue mulu yang baca. Parah banget kalau dari awal aku udah ngerasa banget ini tuh fasenya teh tek naik gitu. Maka yang paling kerasa adalah apa? Perubahan karakternya teh. Sangat. Wow, dari awal mereka tuh kayak yang YOLO, akan aku raih semua mimpi itu. Tapi ketika dihadapkan dengan kenyataan, realita, dan berhadapan dengan duit, Benar. disitulah masalah mulai. Disitulah janji-janji kalian tuh dicoba gitu, diuji. Bener. Ya ampun. Gue juga shock banget karena film ini kan alurnya flashback ya. Oke. Dan kita bisa ngelihat versi mereka. Jadi kan mereka ketemu kayak 15 tahun kemudian ya. 15 Betul. atau 16 tahun Hah. kemudian kan. Jadi lu bisa ngelihat versi mereka 15 tahun yang lalu ketika masih cupu Iya. dan masih penuh mimpi. Aha. Dan di masa depan ketika mereka sudah dewasa dan sudah mengalami dan mengecap asam garam kehidupan, dan itu beda banget. Beda banget. Dan yang unik adalah di masa lalu filmnya itu berwarna-warni dan terang benderang dan terasa hangat, sedangkan di masa depan justru dibikinnya
hitam Hitam putih. putih. Makanya pas awal aku ngerasa, oh ini ada Kebalik feeling ini tahu kayak jatuh cinta film, di iya film-film betul, gitu. hitam putih. Hitam putih. Nah ternyata soal warna Ada itu filosofinya. ada filosofinya karena si Eunho-nya adalah seorang developer game. Nah itu berhubungan dengan game yang dia Betul bikin. betul. Karena ketika gamenya itu antara Eric dan Jane, Hmm, tokoh yang berpacaran di game itu, mereka bersama itu hidupnya berwarna. Tapi ketika Jane-nya diculik sama terpisah. sama iblis gitu, tiba-tiba gamenya jadi hitam putih. Itu Ternyata filosofinya dari situ dari ya. Kita situ. baru tahu itu ketika filmnya udah mau tamat. Bingung Bener. kenapa ini dibikin hitam putih, justru yang masa kini dibikinnya hitam putih. Betul sekali. Ya dan akhirnya setelah mereka menghadapi berbagai masalah kehidupan, Ah, itu mulai kelihatan banget kayak versi-versi terburuk mereka sebagai manusia. iya iya Ketika itu udah udah. berhadapan sama duit ya. Iya betul sekali. Di situ sih. Mereka udah mulai melepaskan mimpinya Mm-mm. dan udah mulai harus ngadepin kenyataan dan ngerjain segala macam kewajiban-kewajiban yang memang sudah seharusnya dilakukan umat manusia, Iya yaitu iya. bekerja dan mencari nafkah. Betul betul. Jadi ditunjukin banget bahwa dunia tuh nggak seindah pas lo pacaran. Nih Bener, ketika lo harus berhadapan dengan uang, lo punya cicilan, lo nggak disokong lagi sama orang tua. Nih rasain di situ sih. bener. Ini seru banget dan relate banget gak sih? Relate banget. Terlalu real tau gak sih Terlalu masalahnya? relate. Dan endingnya adalah mereka berpisah. Jadi pertemuan ini adalah ketika mereka sudah menjalani kehidupan mereka masing-masing, ketemu lagi di pesawat yang delay dan mereka harus nginep karena delaynya sampai semalaman gitu. Di saat malam itu mereka bersama dan nge-flashback kembali hubungan mereka dan kayak mempertanyakan ujung Kenapa? tombak hubungan mereka tuh apa sih yang terjadi terakhir itu, dan pertanyaan terakhir itu bikin aku kayak sakit Kenapa? banget gitu. Tapi maksudnya dari situ tuh kita ngerti ya bahwa ternyata kejadian yang bikin kita ngerasa hancur saat ini bikin kita kayak gue mau mati, kayak gue udah gak bisa deh, gue nggak sanggup. Tapi ketika diceritakan lagi 10 tahun 15 tahun kemudian, itu kita masih bisa senyum dan kita melihat ke belakang dan kita ngeliat ternyata kita baik-baik aja dan kita bisa menghadapi ini semua. Kita bisa loh ngejalanin ini semua dan Iya, itu iya, semua iya. terselesaikan dengan sendirinya. Benar, Ternyata benar. seperti itu. Ya ampun. Filosofinya gila banget ya. Jadi kalau Gila, misalnya gila, lo gila, lagi gila. ngerasa kayaknya ini merupakan masa terburuk dalam hidup gue, ini adalah gue lagi down banget, lo bertahan aja. Karena mungkin 10 tahun atau ya 15 tahun lagi lo bisa melihat ke belakang dan ngeliat ternyata lo baik-baik aja dan ternyata lo tuh gak selemah itu gitu loh. Karena mereka seperti itu ya. Iya, iya betul. Dan tanya sama gue di pertanyaan itu, Iya, menurut Terry kenapa mereka putus? Kenapa sih mereka putus teh? ini sudah saya Ya catat kenapa mereka putus. ampun, itu pertanyaan aku juga. Jadi menurut gue ini adalah dua orang yang sama-sama baik, Oke. dua orang yang saling cinta, tapi kalau mereka bersama justru mereka saling menghancurkan. Iya, 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 iya. Bisa ya orang kayak gitu ya. Kalau mereka sama-sama bukannya saling maju bareng, Iya. tapi saling menghancurkan. Kalau menurut gue alasannya karena mereka itu terlalu terlalu ingin memberi. Oke, ngerti. Mereka terlalu ingin memberi dan akhirnya mereka jadi saling berkorban dan itu menghancurkan diri mereka sendiri. Iya. Menurut gue dalam satu hubungan, walaupun secinta apapun lo sama pasangan lo, lo tuh harus tetap punya space buat diri lo sendiri, supaya lo bisa tumbuh. Dan dalam film ini diceritakan mereka tuh terlalu ingin berkorban untuk pasangan mereka, jadi mereka akhirnya hancur bersama. Justru mereka bisa maju ketika mereka udah berpisah dan mereka fokus sama diri mereka sendiri. Anjir, gue merinding. Sama lagi, ya ampun. Aku ngerasa perpisahan tuh ternyata ini perpisahan yang deserve gitu, yang emang perlu mereka gitu, emang harus. Mereka tuh sama-sama baik, tapi kalau mereka bersama nggak bisa. Nggak bisa. Ya ampun, merinding. Satu lagi alasannya. Apa tuh? Alasan putus ternyata dalam film ini bukan karena mereka udah nggak saling cinta, tapi mereka udah terlalu lelah dan akhirnya mereka berhenti untuk berusaha. Iya nggak sih? Bener, ya Karena ampun. mereka saling cinta, Saling tapi cinta. capek banget gitu loh ngelihat mereka tuh, ngelihatnya capek. Yang satu pulang, yang satu pergi kerja, pas pulang dia lagi tidur. Saling cinta tapi lelah. Akhirnya udah deh, gue males berusaha, udah gue berhenti berusaha. Akhirnya mereka menjauh dan akhirnya
Ya gitu deh, terpisah. Bener bener Ih, bener. merinding, bagus Yang banget. yang bikin, semuanya terasa relate tuh karena kita juga mungkin pernah ngalamin Bener, gitu. ini terlalu real Ini permasalahannya tuh kayak deket gini. banget, drama ini tuh nyentuh kulit kita tahu nggak, Bener, Terry, ya bener. ampun. Jadi aku ngerasa kayak emang ini real banget, semuanya kelihatan nyata banget. Aku yakin banyak orang yang relate dengan semua ini, makanya ya harus nonton lah orang-orang kayak Iya, gitu. gue tuh sangat menyayangkan karena sepi Sepi, filmnya, sedih banget, padahal aku udah juga tayang sepi, dari sepi, sepi. 20 Februari ya. Kenapa sih orang-orang lebih suka horor? Ini nih romance sedih. Iya, kalau kata gue sih mending lu segera nonton deh. Bener-bener bener. Semoga Dan pasti tayang ya. satu juga yang kayaknya ini harus dinantikan nanti sama yang akan nonton, di ending tuh yang bikin kita keluar Ada, air mata, ada sesuatu lagi. ada, dan gak usah di spoiler. Ya itu yang terakhir lah, nggak Kita usah lagi kita bawa kasih tahu. Mumbai, pas waktu udah mau selesai, gue pikir ya udahlah, emang sedih. Tapi ternyata, gila, Jadi kayak sedih. aku kayaknya sedihnya ini pas mereka gini nih, ternyata bukan guys, yang bikin air mata keluar tuh bukan itu, ada nanti ya. Dan itu patut ditungguin, tonton Kata gue sih nonton sih. film ini sampai akhir. Once We Were Us, nonton sih. Bener. Kayaknya gitu aja ya. Gitu aja. Live Ria kita nih yang langsung kita bikin keluar dari bioskop setelah menonton Once We Were Us. Ini sangat kami rekomendasikan, teman-teman harus nonton juga. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Ayo. Kamsahamnida. Sedih.